Saya mau kasih tahu sama Anda, kalau hidup kita cuma di-drive sama uang, kita akan jatuh dalam pencobaan-pencobaan. Saya percaya Yesus kasih kita teladan. Hey, kamu hidup boleh punya keinginan, boleh punya tujuan. Saya pengen tinggal di luar negeri, saya pengen nikah sama orang bule, saya pengen punya rumah gede, saya pengen bisa keliling dunia. Hey, it's okay, but trust me. Kalau kamu ngikutin kehendak Tuhan dalam hidupmu, semua itu cuma jadi aksesoris bonus buat kamu. Jalan-jalan ke luar negeri, uang, kedudukan, semua itu cuma bonus dari Tuhan. Tapi harusnya yang kita kejar, fokus kita, apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, sebentar firman-Mu ditaburkan. Tinggalin anak-anak mereka. Hanya untuk apa? Tinggal di Amerika. Untuk apa paksa tinggal di Amerika? Dolar. Banyak TKI ketemu saya waktu saya pelayanan di Hong Kong, di Taiwan, di Malaysia. Mereka cerita, sengsara jadi TKI di luar negeri. Punya bos, belum tentu baik. Agent belum tentu baik. Hidup mereka menderita, kerja 9 tahun, itu baru duit balik. Saya bilang, kenapa maksa? Hanya demi apa? Uang. Tujuan hidup kita bukan untuk uang. Berkat adalah akibat, bonus dari Tuhan. Tujuan hidup kita harusnya lebih besar dari uang. Apa yang kita kerjakan untuk membangun hidup kita, itu yang kemudian akan membuat kita mampu cari uang. Katakan amin. Uang akan mengikuti. Berkat hanya akibat. Mari belajar mengerti visi dari Tuhan. Makanya saya ingin Anda nanti dengarkan khotbah saya tadi pagi itu. Visi dari Tuhan. Saya ambil dari Yeremia 29 ayat 11, dikatakan gini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya bahas di ayat-ayat selanjutnya bagaimana Tuhan akan menyatakan apa yang Dia mau kalau kita sungguh-sungguh cari Tuhan. Nah, kunci mengerti visi dari Tuhan yang pertama, Anda harus mendengar Tuhan. Yang kedua, Anda harus mengenali benih yang Tuhan tanam dalam hidupmu. Kemampuan, kalau Tuhan suruh kita melakukan sesuatu, ada kemampuan yang Tuhan tanam dalam hidup kita. Gak mungkin Tuhan ciptakan ke Anda dengan sebuah visi, jadi koki hebat tapi Anda gak bisa masak, tuh gak mungkin. Ada kemampuan yang menyertai panggilan Tuhan. Yang ketiga, mengenali jalan yang Tuhan buka bagi kita. Karena saya percaya satu hal gini, visi yang dari Tuhan pasti disertai Tuhan. Katakan amin. Nah, kalau Anda sampai maksa, saya cerita. Satu hari saya ketemu dengan seseorang hamba Tuhan besar. Dia itu terkenal sekali ya, punya nama sangat besar. Hari ini sudah almarhum. Pada satu kesempatan saya diundang bertemu dengan beliau di rumah seorang pengusaha di Indonesia. Saya kaget, dia datang ke rumah pengusaha Indonesia ini orang bule. Dia datang ke rumah pengusaha Indonesia ini untuk apa? Untuk minta support dana. Dana untuk apa? KKR. Berapa dananya? $1 juta. Dan saya dikasih tahu sama pengusaha ini, karena bule ini gak bisa bahasa Indonesia, si konglomerat ini ngomong gini sama saya. Pastor Henny, you denger nih, demi nginjil, rumahnya digadai ke bank, demi ngutang $1 juta. Saya sudah bantu dia 1 kali tebus rumahnya. Sekarang dia datang lagi, mau minjem duit lagi sama saya, minta support lagi. Lihat nih, apa pekerjaan Tuhan seperti ini? Dia bilang, saya sedih banget. Mempermalukan nama Tuhan. Harusnya kita ini memasyurkan nama Tuhan. Amen. Jangan sampai hidup kita malah malu-maluin Tuhan. Kita membuat salib jadi gak berarti gitu loh. Dengan kesaksian hidup kita yang mempermalukan Tuhan. Saya sedih banget. Saya sampai bilang, orangnya sudah gak ada, buat apa semua ini diungkapkan? Bukan masalahnya orang itu tidak bisa mempertanggungjawabkan. Saya percaya dia sudah mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Tapi mempermalukan nama Tuhannya itu yang saya sedih banget. Mari kita punya visi hidup. Jangan sampai yang malu-maluin Tuhan gitu loh. Sampai nipu orang, sampai ninggalin keluarga, ninggalin pasangan hidup, sampai kita ngutang sana sini. Saya percaya Tuhan kita kaya dan Dia nggak perlu dibela. Tuhan sanggup mengerjakan apa yang Dia rencanakan. Yang percaya katakan amin. Saya ingin khotbah tentang kekuatan dari sebuah visi. Visi yang pertama membuat kita tuh fokus. Amsal 29 ayat 18 berkata, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat,
Dalam terjemahan New King James Version dikatakan gini, where there is no revelation. Revelation itu pewahyuan. The people cast off restraint. Orang jadi liar. Tanpa pewahyuan dari Tuhan, orang jadi liar. Ngerjain ini, ngerjain itu, ngerjain ini, ngerjain itu. Bangun ini, bangun itu, nggak ada hasil. Karena mereka nggak ngerti sebenarnya visi dari Tuhan buat hidupnya apa. Anda harus tahu, di luar dari desire Anda, keinginan Anda untuk jadi apapun di dunia ini, Sang Pencipta punya tujuan dalam hidup Anda. Katakan amin. Dan ketika Anda mengerti tujuannya menciptakan hidupmu, Anda jadi fokus. Mendengarkan Tuhan, apa yang Dia mau kita kerjakan, itu membuat kita tajam. Gak buang waktu, gak perlu coba ini dan itu. Uang itu terbuang-buang ketika orang sekolah gak selesai-selesai. Sekolah ini gak jadi, pindah sekolah itu gak jadi. Usaha ini gak jadi, pindah usaha itu. Uang terbuang-buang. Yang lebih sayang, waktu terbuang. Uang bisa dicari, waktu gak bisa kembali. Katakan amin. Kita gak tahu visi hidup kita kemana. Kita buang uang, buang waktu, buang umur, tua dan tidak bangun apa-apa. Visi dari Tuhan itulah yang kemudian membuat kita jadi yakin tentang apa yang kita lakukan dalam hidup kita. Kita jadi fokus. Paulus berkata dalam 1 Korintus 9 ayat 26, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tanpa visi yang jelas dari Tuhan deh, nominalnya cukup fantastis ya. Ikut dia ke luar negeri, pokoknya jadi PA dia. Hidupnya enak lah pasti. Tapi karena saya ngerti, itu bukan panggilan saya. Panggilan saya adalah mengeluarkan orang dari kemiskinan. Baik secara rohani maupun jasmani. Ketika saya jadi pengkhotbah, saya mengeluarkan orang dari kemiskinan rohani. Ketika saya menolong anak-anak pedalaman di Indonesia, orang-orang miskin di Indonesia, saya mengeluarkan mereka dari kemiskinan secara jasmani. Nah, bayangkan kalau saya fokusnya cuma kaya. Fokus saya cuma uang. Saya terima gak kira-kira tawanan kerja yang enak ini? Enak. Jadi PA tuh keluar negeri, diajak makan, diajak meeting, tinggal di hotel, makan enak, gaji gede, dolar lagi, merem. Tapi uang gak boleh jadi tujuan. Saya belajar ngerti kehendak Tuhan. Ada lagi. Suami saya pernah cerita di khotbahnya. Ketika saya dapat panggilan Tuhan, Henny selamatkan generasi untuk Indonesia. Suami saya ditawari pengusaha konglomerat di Bandung. Kamu ke Australia, buka gereja A di kota Sydney, karena kami PR. Kami pernah merintis gereja dan gerejanya menjadi gereja terbesar Indonesia, terbesar di seluruh dunia. Kamu ke sana, kamu rintis gereja ini. Kami akan gaji kamu $8.000, kami kasih kamu rumah, kami kasih kamu mobil. Lihat, manusia selalu didrive oleh keinginan. Selalu didrive oleh kenyamanan. Kalau kami gak ngerti visi dari Tuhan, pasti suami saya terima. Karena panggilan dari Tuhan untuk hidup kami di Indonesia saat itu gak jelas. Kami mesti ngapain, mulai dari mana? Bikin yayasan itu harus punya uang. Bantu orang miskin itu harus punya dana. Kami gak digaji sama Yayasan Tangan Pengharapan, kami harus cari uang untuk Yayasan Tangan Pengharapan. Sementara tawaran ini sesuai dengan keinginan suami saya. Dari dulu, sejak Jojo muda, suami saya selalu bilang, saya pengen menggembalakan gereja. Saya pengen jadi gembala. Dia selalu punya visi pengen punya mega church dulu. Jadi ketika ditawarin buka gereja, digaji fantastis, dikasih rumah, dikasih mobil, kalau tujuan hidup kami hanya uang dan kenyamanan, Jojo pasti jawab yes. Tapi karena kami ngerti visi dari Tuhan, bahwa kami ada di Indonesia, menolong kaum papa, orang-orang miskin di Indonesia, kami fokus. Semua tawaran yang datang kami say no. No. Suatu hari lain, jalan-jalan ke luar negeri, uang, kedudukan, semua itu cuma bonus dari Tuhan. Tapi harusnya yang kita kejar, fokus kita, apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Karena Yesus fokus melakukan kehendak Bapa, Yesus bertahan melewati Via Dolorosa, pikul salib, diludahi, ditendang, dipukuli, disiksa, ditelanjangi. Anda bisa tahan kira-kira? Kita baru diomongin orang aja udah marah. Yesus menderita lebih parah dari kita. Dan dia bertahan melewati semuanya itu karena cuma satu. Karena kasihnya buat kita. Amen.
Karena Yesus punya visi bahwa seorang pun gak boleh binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus pikul salib itu sambil mengingat bahwa kalau dia lakukan ini, akan banyak orang diselamatkan ketika mereka percaya kepadanya. Dan Yesus bertahan dalam mengerjakan visi Yesus. Yesus punya kekuatan karena dia fokus kepada kekuatan sebesar itu sampai selesai. Karena dia punya visi yang bikin dia fokus dalam mengerjakan visi dalam hidup kita. Kita akan menghadapi banyak tantangan. Ada istilah no pain, no gain. Kalau nggak mau sakit ya Anda nggak akan dapat apa-apa. Kalau Anda punya visi, Anda akan punya pengharapan, Anda akan punya kekuatan. Sometimes waktu saya lelah ngurusin Yayasan Tangan Pengharapan, saya cuma menguatkan hati saya dan ingat kepada visi dari Tuhan. Henny, apa yang kamu mau lahirkan buat Indonesia? Saya jawab, pemimpin Tuhan. Dan Tuhan bilang gini, bangun 10 sekolah berasrama, lahirkan 1000 pemimpin bagi Indonesia. Saya terus ingat itu, saya terus ingat itu. Saya percaya kalau Tuhan bicara, pasti itu jadi. Jadi itu yang terus kasih saya kekuatan. Kadang-kadang menghadapi guru-guru yang kami training, guru-guru yang kami utus ke lapangan. Mereka yang saya harapkan bisa jadi pemimpin-pemimpin di daerah-daerah untuk bisa kami kirim lagi anak-anak daerah di sana untuk mereka mentor untuk jadi guru-guru. Karena kan kami juga kuliahin anak-anak pedalaman sebagai guru. Nah prakteknya mereka akan kami kirim ke center-center kami. Nah dimentor oleh guru-guru senior. Guru-guru ini udah kami training, gajinya udah naik terus. Begitu udah tahun keberapa, ikut GGD, ikut P3K. Semua anak Indonesia mimpinya cuma satu, jadi PNS, my God. Kenapa gitu ya? Saya heran loh. Waktu saya penasaran, saya tanya sama anak-anak ini. Waktu guru-guru kami kumpul di Jakarta. Kenapa sih kalian mau jadi PNS? Kenapa nggak stay di Tangan Pengharapan? Tahu nggak kenapa? Ada jaminan hari tua, dapat uang pensiun katanya gitu. Saya bilang kan di Tangan Pengharapan kalian dapat jam sostek itu apa? Asuransi tenaga kerjaan untuk masa tua juga. Lalu kalau kalian stay di Tangan Pengharapan sampai tua, mungkin kalian bisa punya rumah sendiri, punya mobil sendiri. Kalau kalian setia kan, sampai tua, kalian dipelihara. Mati pun kita kuburin kasarnya gitu. Kenapa nggak percaya gitu loh? Mau kaya jadi pegawai negeri, kenapa nggak mikir pengusaha lebih kaya daripada PNS? Lah yang bayar pajak siapa? Kita kan yang kerja. Kenapa kamu bermikirnya hanya jadi PNS? Saya bilang, yang makan uang pensiunan. Kalau kamu buka bisnis, kamu bisa punya tabungan hari tua lebih gede daripada uang pensiunan. Saya saking keselnya gitu loh. Karena setiap kali sudah senior, sudah pinter, kita training terus kan. Kita nih kan selalu upgrade skill leader kita. Kita training tiap tahun, kita training. Kita bayar trainer untuk training guru-guru kita. Udah pinter, GGD. Udah pinter, P3K. P3K tuh kayak lagi gemes gitu ya. Saya cuma, Tuhan, aku umur berapa nih? Aku ngitung umur loh. Anda tahu nggak saya tuh ngitung umur tuh kenapa? Saya tuh rindu banget pengen paling nggak berapa ratus dari 1000 itu lahir di depan mata saya gitu. Mereka jadi pemimpin di Indonesia di depan mata saya. Saya mau di hari tua saya menyaksikan. Saya udah tua, mungkin dia datengin saya, dia bilang gini, Mama, aku sudah jadi jenderal di TNI hari ini. Kan gitu ya, haleluya. Mama, hari ini aku sudah jadi bupati di mana. Mama, aku sudah jadi gubernur di mana. Aku tuh pengen banget lihat itu gitu loh. Saya cuma doa itu aja. Mazmur 126 ayat 5 bilang gini, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai. Betapa banyak orang yang menentang visi yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Gak disupport keluarga, gak dipercaya orang, dienyek. Teman-teman sesama pelayanan, teman-teman hamba-hamba Tuhan bukannya nguatin saya, bukannya support saya, malah ngetawain saya. Ngapain kamu ke NTT? Nih di BSD banyak orang susah. Digituin saya masih ingat. Saya bersyukur saya ada teman yang bilang gini, ya kalau lu cuma dipercayakan Tuhan lokal, ya udah lokal aja, Henny kan nasional. Tuh ada yang bela. Dienyek, ngapain lu kasih makan anak orang, ngapain lu ngurusin nyekolahin anak orang. Selalu banyak penentang, tapi saya lihat 1 Korintus 16 ayat 9. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting
sekalipun ada banyak penentang. Anda pakai waktumu paling banyak untuk apa? Main game, pacaran, kuliah, kerja, jadi berkat, berguna? Ayo coba pikirin. Yang ketiga, tenagamu, pikiranmu paling banyak habis buat apa? Karena gini, visimu ndak akan jadi kalau kamu ndak pakai uangmu, waktumu, pikiranmu, tenagamu untuk membangun visi itu. Kalau Anda ndak mau bayar harga, maunya enak-enak aja, visi itu ndak datang gitu aja. Saya ndak bisa punya 7.500 anak-anak hari ini di tangan pengharapan kalau saya ndak pernah kemana-mana. Saya harus pergi dari satu titik ke titik yang lain, pulau ini, pulau itu. Hujan-hujanan, banyak nyamuk, ambil air buat mandi di sumur, naik getek, naik motor, masuk hutan, keluar hutan, hitam, freckle di mana-mana. Gak bisa putih, gak bisa jadi Cinderella, gak bisa. Cinderella kan upik abu ya. Kita gak bisa mencapai visi kita kalau kita gak mau bayar harga. Anda umur berapa hari ini? Dengar anak muda, hari ini jalan, hura-hura, makan, karaoke. Kamu di mana 10 tahun nanti? Karena untuk sampai ke 10 tahun itu, kamu harus mulai hari ini. Hitung berapa banyak waktu yang Anda punya. Berapa sisa waktu yang Anda punya untuk sampai ke sana. Umur jalan terus. Bagi Anda yang senior, jangan nunggu mati. Berdoa sungguh-sungguh, Tuhan pakai hidupku. Di hari tuaku, aku mau berguna bagi kerajaan-Mu. Amin. Pakai hidup aku Tuhan. Tanya Tuhan apa yang harus lakukan. Jangan buang waktu. Orang kalau nggak punya visi, selalu hidup di masa lalu. Ingat, ketika dulu aku muda, waktu aku kaya, waktu aku masih langsing, waktu dulu pacarku banyak, dulu. Orang yang hidup di masa lalu karena nggak punya tujuan. Nggak apa-apa, udah tua nyeritainnya ke anak cucu tentang yang dulu-dulu. Jadi pelajaran buat anak cucu, it's okay. Tapi live your present. Waktu kita sehat, waktu kita kuat, kita investasi hidup dan waktu kita untuk orang yang salah. Yang ketika kita membutuhkan mereka di hari tua, mereka sudah tidak ada. Mari cek yang pertama. Apakah yang Anda kerjakan hari ini mengembangkan potensi atau kekuatan yang Tuhan tanam dalam hidupmu? Kalau Anda punya visi seorang punya restoran yang punya cabang di banyak tempat, pertanyaan saya hari ini, apakah Tuhan memberikan kemampuan buat Anda? Yang pertama, apakah Anda chef? Anda pasti punya kekuatan masak. Kalau Anda seorang manajemen, apakah Anda mampu mengelola satu restoran dulu? Karena jangan mimpi 10 kalau Anda bisa ngurus satu. Apakah hari ini Anda mengerjakan sesuatu yang mengembangkan potensimu? Yang kedua, apakah hari ini apa yang Anda kerjakan hari ini membawa Anda dan keluarga Anda ke tempat yang lebih baik 10 tahun yang akan datang? Kalau tiap hari Anda cuma hura-hura, tiap hari cuma makan, ngobrol, 10 tahun lagi keluargamu ada di tempat yang lebih baik gak? Karena banyak suami-suami yang pulang pagi, 10 tahun lagi kira-kira rumah tangganya kayak gimana tuh? Banyak istri-istri yang gak mau ngurusin suami, gak ngedidik anak dengan baik, maunya pergi main, foto-foto, ngafe, ngobrol sama teman-teman, arisan melulu. 10 tahun lagi ada di mana dirimu dan keluargamu? Yang ketiga, apakah Anda menggunakan waktu dan uang Anda membangun sesuatu yang berguna bagi hidupmu dan keluargamu dan orang lain 10 tahun dan 15 tahun yang akan datang? Karena saya percaya kalau visi dari Tuhan, apa yang Anda bangun itu bermanfaat buat orang banyak. Tuhan tidak mungkin ngasih kita visi yang merusak hidup orang lain, yang merusak hidup keluargamu. Yang keempat, bayangkan Anda sudah menjadi sangat tua dan kira-kira Anda masih mau mengerjakan apa? Saya percaya kita jangan mau tua lalu menyerah. Matilah produktif. Kita harus mati sedang mengerjakan sesuatu, bukan menunggu ajal menjemput kita. Amen.